Selamat datang dan salam Equilibrium. Di video kali ini kita akan membahas tentang ketenaga kerjaan, khususnya soal OSN ekonomi tentang ketenaga kerjaan. Di antaranya tentang tingkat partisipasi angkatan kerja, tingkat pengangguran, dan rasio ketergantungan atau dependensi rasio. Untuk itu, mari kita simak uraian berikut ini. Pada slide berikut ini kita melihat salah satu soal OSN ekonomi tingkat kota tahun 2020 tentang ketenaga kerjaan. Pada soal tersebut diketahui data-data ketenaga kerjaan seperti jumlah penduduk usia kerja, jumlah angkatan kerja, dan jumlah pengangguran. Lalu pertanyaannya, berdasarkan data tersebut, mana pernyataan yang tidak benar? Jadi kita disuruh mencari pernyataan mana yang tidak benar di antara A, B, C, D, E ini. Untuk menjawabnya, mari kita coba bedah dan analisis soal tersebut. Kita akan coba jawab. Yang pertama, kita ingin mengetahui tentang pernyataan A, yaitu tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 85%. Apakah pernyataan tersebut benar? Mari kita cek. Tingkat partisipasi angkatan kerja rumusnya adalah jumlah angkatan kerja dibagi dengan jumlah tenaga kerja dikali 100%. Berdasarkan data yang ada pada soal, maka kita bisa menghitung besarnya TPAK. TPAK kita hitung dengan jumlah angkatan kerja yaitu sebesar 102, kemudian dibagi dengan jumlah tenaga kerja yaitu sebesar 120 dikali 100%. Maka besarnya TPAK atau tingkat partisipasi angkatan kerja adalah 85%. Jadi pernyataan A itu adalah benar. Sekarang kita lanjutkan ke pernyataan B. Pernyataan B menyatakan bahwa tingkat pengangguran sebesar 25%. Mari kita hitung besarnya tingkat pengangguran untuk mengetahui kebenaran pernyataan B tersebut. Tingkat pengangguran bisa kita hitung dengan rumus jumlah pengangguran dibagi dengan jumlah angkatan kerja dikali 100%. Berdasarkan data yang ada pada soal, maka besarnya tingkat pengangguran adalah jumlah pengangguran yaitu sebesar 25,5 juta jiwa dibagi dengan jumlah angkatan kerja yaitu sebesar 102 juta jiwa. Kita tulis 102 dikali dengan 100%. Maka besarnya tingkat pengangguran adalah 25%. Berarti pernyataan B tersebut adalah benar. Tingkat pengangguran sebesar 25%. Sekarang kita coba uji pernyataan yang C. Pernyataan C menyatakan jumlah penduduk usia non-produktif berjumlah 90 juta jiwa. Oke, kita coba uji pernyataan tersebut. Penduduk itu dibedakan menjadi penduduk usia kerja dan penduduk di luar usia kerja. Kita akan menghitung penduduk usia kerja itu sama dengan tenaga kerja. Lalu penduduk di luar usia kerja itu bisa juga disebut bukan tenaga kerja atau penduduk usia non-produktif. Nah, sekarang kita coba hitung berapa besarnya penduduk usia non-produktif. Berdasarkan keterangan tersebut, kita ketahui bahwa penduduk adalah penduduk usia kerja ditambah penduduk di luar usia kerja. Penduduk itu jumlahnya 210 juta jiwa. 210 sama dengan penduduk usia kerja 120 juta jiwa ditambah dengan penduduk di luar usia kerja atau penduduk di luar usia non-produktif atau penduduk usia non-produktif. Maka besarnya penduduk usia non-produktif adalah 210 dikurang 120. Maka
jumlah penduduk usia non-produktif adalah 90 juta jiwa. Dengan demikian, pernyataan C tersebut adalah benar. Sekarang kita coba uji untuk pernyataan D. Rasio ketergantungan sebesar 85%. Mari kita cek. Penduduk usia kerja itu sama dengan tenaga kerja. Penduduk di luar usia kerja itu adalah bukan tenaga kerja atau penduduk usia non-produktif. Dependensi rasio yaitu penduduk di luar usia kerja dibagi penduduk usia kerja dikali 100%. Maka besarnya dependensi rasio penduduk di luar usia kerja tadi itu adalah 90 juta hasil perhitungan sebelumnya dibagi dengan penduduk usia kerja yaitu 120 juta dikali dengan 100%. Maka besarnya dependensi rasio adalah 75%. Artinya dependensi rasio 75% itu adalah setiap 100 orang penduduk usia produktif menanggung 75 orang penduduk usia non-produktif. Dengan demikian pernyataan E ini adalah benar dan pernyataan D ini adalah salah karena rasio ketergantungan itu adalah sebesar 75%, bukan 85%. Dari analisis pernyataan tadi, maka kita pilih jawaban yang benar adalah, atau pernyataan yang tidak benar dari kelimanya itu adalah yang D, rasio ketergantungan sebesar 85%. Pernyataan lainnya adalah benar. Demikian pembahasan mengenai ketenagakerjaan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya dan salam keseimbangan.